yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Majene. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara diseminasi penyampaian penerapan budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak SMP Negeri 1 Majene tahun 2023 dengan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi calon guru penggerak. Yang ketiga, refleksi. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Cara yang berikutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Endang Puji Astuti SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Majene, Bapak Ahmad Patomi, yang kami hormati seluruh jajaran rekan sejawat, rekan guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Majene. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selalu kami ucapkan salam bahagia karena berharap selalu bahagia walaupun di siang hari ini sudah terasa capek sekali. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas support dan motivasinya dari semua rekan-rekan. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur yang tiada terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan inayahnya yang telah diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama di ruang pertemuan dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dan harapannya syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya ada pantun nih Pak, Bapak Ibu. Biasa kalau di calon guru penggerak selalu ada pantun ya. Oke, saya ingat dulu nih pantunnya tadi apa ya? Dari Sleman menuju ke Pati, beli lakban dan sonasi. Teman-teman yang baik hati, izinkan saya untuk presentasi. Oke, baiklah, untuk slide berikutnya ya, konsep inti budaya positif. Dalam hal ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini sudah sangat populer, sudah sangat familiar di kita semua Bapak Ibu. Lanjut slide berikutnya. Di sini kita ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa
orang dewasa berhak memasak. Ini sebuah miskonsepsi. Ya, lanjut. Ya, kita sekarang ke bagaimana mengubah sebuah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Ada realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang boleh bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus, kita boleh mengatakan bahwa model berpikir menang atau kalah. Tapi ketika kita ada di teori kontrol, kita menyatakan bahwa model berpikir menang-menang. Oh, mungkin bisa dibilang win-win solution ya Bapak Ibu. Ya oke, biar kita nggak tegang banget, saya juga nggak tegang banget. Kita buat ice breaking dulu ya. Ya Bapak Ibu silahkan berdiri semua, kita ice breaking dulu. Jadi melihat gerakannya yang ada di slide aja ya, nggak melihat ke saya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Sayang banget tapi persiapkan semaksimal mungkin. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Ada kesalahan ini. Ya, tadi kita sudah speaking dan terima kasih. Kita kembali fokus lagi ke disiplin positif. Bagaimana kita membuat sebuah kesalahan menjadi sebuah perbaikan dengan disiplin positif, dengan kita menerapkan budaya positif. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah berbuat salah, dan bagaimana kita mengupayakan sebuah kesalahan itu menjadi suatu motivasi untuk perbaikan kehidupannya. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini disiplin positif sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, ataupun tanpa ada rasa takut, dan merasa nyaman dalam kesehariannya ketika mengikuti pembelajaran. Dan saya koneksikan dengan disiplin positif dalam sebuah manajemen
di mana kita kelompok kerja, di mana sebuah circle manajemen kerja, bahwa di situ juga sangat penting disiplin positif, di mana tidak ada merasa tidak nyaman atau merasa tertekan. Jadi semua kita bisa melewati dengan nyaman dan tidak ada sebuah tekanan. Ya baiklah, di sini bagaimana mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang keluar dari diri mereka, bukan karena sebuah tadi adanya tekanan atau paksaan ataupun sebuah kewajiban, tapi mereka sudah memiliki sesuatu yang dari diri sendiri. Jadi sebuah kesadaran yang terlahir tanpa adanya tadi tanda kutip tadi ya, adanya tekanan ataupun hal-hal yang faktor lain. Ya baiklah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ternyata Bapak Ibu, hukuman kalau dalam ilmu yang guru penggerak itu, hukuman ternyata sesuatu yang nantinya akan menyebabkan teringat terus sampai dewasa nanti, bahkan mungkin sampai tua. Nah, maka disinilah kita bagaimana menerapkan sebuah disiplin positif yang mengabaikan sebuah hukuman. Ya baik, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah kita bagaimana memunculkan nilai kebajikan dengan sebuah kesepakatan yang diambil, baik ketika dalam sebuah kelas atau sekolah dalam lingkup yang lebih luas, dalam dunia kerja, khususnya di sebuah lembaga pendidikan. Nah, contoh nilai kebajikan dalam sebuah organisasi di sini ada bagaimana kita mengembangkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Kemudian di IBO, International Baccalaureate Organization, ini sebuah organisasi yang menekankan pada student center. Jadi semuanya itu berpusat kepada siswa, bukan teacher center, tapi student center. Jadi pendidikan yang berpusat kepada siswa. Ada toleransi, rasa hormat, mandiri, antusias, komitmen, kreativitas, kerjasama, percaya diri, keingintahuan, curiosity, dan peduli. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill, di mana dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain atau saling menghormati. Ya, next slide. Dalam kebutuhan dasar manusia, semua manusia punya kebutuhan dan masing-masingnya kebutuhannya itu mungkin berbeda-beda, ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan, dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja Bapak Ibu tanpa diberitahu? Iya, makan. Berarti kebutuhan pangan ya Pak. Kemudian ada lagi yang pangan, perumahan, iya, pakaian, kasih sayang, iya, that's right, kasih sayang. Kemudian, iya kasih sayang Pak Haji, perlu banget. Ada lagi kasih sayang lagi mendekati, kemudian apa lagi itu? Kesehatan, bebas berimprovisasi. Kebebasan, apakah kita perlu kebebasan? Perlu. Jadi dalam hal ini tanda kutip ya, kebebasan improvisasi. Maksudnya kita mungkin dalam mengembangkan diri, kita bebas untuk berimprovisasi. Kemudian apa lagi ya? Penghargaan. Iya, good, penghargaan. Dua lagi ya? Pengakuan. Iya, kita kadang membutuhkan sebuah pengakuan juga ya Bapak Ibu, tidak naif, tidak munafik, tapi juga bukan sebuah pujian cuma hanya di luarnya saja. Oke, apa lagi, satu lagi ya?
Ya, apalagi satu lagi, Bapak Ibu. Ya, Mbak Tri apa? Maaf, tadi mic-nya diedarkan ya, minta tolong ya. Jadi nanti ada beberapa teman yang memberikan pendapat. Siapa berpendapat? Satu lagi. Ayo. Pak Yusuf. Oke. Nyaman, keamanan, materi. Uang berarti ya. Uang materi. Ibu-ibu banget. Ini mama banget. Ini sangat penting ya, urgent banget ya. Ya, langsung kita munculkan. Ya. Lanjut. Oke, mungkin mic-nya bisa Bapak bisa diedarkan ya. Mic-nya bisa diedarkan ke Bu Dede, mungkin dilempar ke Bu Dede. Bu Dede. Menjawab Bu Dede. Mbak Mil, maaf. Mbak Mil, bisa Kebebasan. ya. Kita dulu diulang lagi. Diulang. Kebebasan. Terima kasih. Lanjut. Pamir. 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 Apa yang mau jawab? Sebelah sini saya lempar. N. Pengakuan. Luar biasa. Penguasa kata saya juga dari tadi. Mengapa kami jadi nggak ada yang benar? Terakhir Bapak yang terakhir itu sudah dimunculkan hanya huruf P. What is P? Apa ya kira-kira? Paksa hari tinggi sama ya. Ada kebebasan penguasa. Nampak kayaknya diri itu belakangnya. Percaya. P-nya di tengah. HP-nya di belakang di akhir kedua. Seperti Bu Kartini. Iya, kan secret channel Pak. Cu, ya. Bebas berekspresi. Gak apa-apa Pak, salah aja. Akang tempe tahu. Ujo Sugiarto. Ada di pinggirnya makan tempe tahu. Inisial depan, di depan. Inisial depan. Ya, satu depan. Cluenya, clue depan. Huruf depan. Nolnya. Lupa. Lupa. Penasaran. Baiknya penasaran. Gimana bisa pengen di situ ya? Ini auto type ya, kesalahan tulis berarti. You peneror ini. Oke, tapi jadikan akhirnya suasananya jadi cair ya. Ada tempe tahu. Oke, ya betul tadi bertahan hidup kan ada kebutuhan sandang pangan perumahan tadi bertahan hidup, survive. Survivor. Nggak ada ya? Ini sumbernya dari CGP. CGP nih yang udah Ya lanjut.
Ya, kita berpusat kepada KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti ini ya. Oke, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, bisa di ini kita bisa langsung tulis. Oh, boleh. Mas Denny, silakan dibaca biar rame. Dari kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Yang pertama ada kesenangan. Kita butuh kesenangan untuk merasa senang. Piknik contohnya, ya kapan? Ya, setuju banget. Kapan itu? Pertanyaannya kapan ya? Oke, yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan juga berkoneksi. Yang kasih sayang terhadap keluarga kita masing-masing. Nah, yang berikutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan juga diakui. Lalu yang berikutnya ada kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan juga otonomi, bebas. Yang terakhir ada bertahan hidup, yang P-nya tadi di depan. Nah, bertahan hidup ya, seperti lapar, Itu pengakuan itu ya. ekologis dan rasa aman dan lain-lain. Terima kasih, itu saja kebutuhan dasar manusia. Iya, terima kasih Pak Denny. Tepuk tangan untuk Pak Denny. Baiklah Pak Denny, jadi ada kelima kebutuhan dasar manusia. Kita koneksikan dengan sebuah kelas di mana mungkin ada anak yang terlihat sedih. Mungkin di sanalah dia merasa ada rasa mungkin tersimpan karena sesuatu hal dia yang membuat sedih. Berangkat datang ke sekolah kemudian terlihat wajah yang muram. Nah, disinilah mungkin akan kesenangan. Kemudian cinta dan kasih sayang juga ketika seorang siswa ya mungkin yang di sana itu mencari perhatian dengan melakukan segala sesuatu hal. Nah, di sini mungkin terkadang anak membutuhkan perhatian di mana dia merasa bisa diterima dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian penguasaan, bahwa anak juga membutuhkan sebuah pengakuan kemampuan dan pengakuan prestasi dan merasa diakui. Dan mungkin contohnya tadi ketika mungkin Pak Denny memberikan pendapat, kita kasih apresiasi, sebuah tepukan atau tepuk tangan itu aja sudah termasuk kita memberikan pengakuan. Nah, jadi cukup simpel aja. Kemudian di sini kebebasan, anak dibebaskan sesuai dengan kepeminatannya. Dia ada kepeminatan. Terkadang ada anak yang mungkin di eksak dia kurang, tapi kemudian di non eksak dia mampu atau lebih. Dan di sini kita juga ada bagaimana kepeminatan disalurkan dengan bermacam-macam kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah sini, sesuaikan dengan kepeminatan semua peserta didik. Selanjutnya bertahan hidup, bagaimana mereka itu bisa survive di dalam sebuah mungkin dilema masalah yang ada di latar belakang mereka, kemudian mereka bawa ke sekolah. Nah, disitulah mereka akan tetap fight, tetap akan survive. Bagaimana tetap supaya mereka bisa melewati masa-masa sekolah dengan rasa aman dan nyaman. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah disebutkan ya. Ya, 5 kebutuhan. Ini hanya penegasan aja bahwa tadi sudah disebutkan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kebahagiaan. Ya, lanjut. Ada motivasi, ada 2 motivasi di sini untuk perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Ya, ini bisa dibaca juga, silahkan dilempar Pak Denny, mohon maaf.
ke belakang. Ya, bergantian di belakang. Silakan. Belakang balik kedua. Motivasi perilaku manusia. Terdapat untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau dibagi Dua tadi yaitu motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang biasa di Stabil ya, mic-nya nggak stabil. terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih. Iya, baiklah Bapak Ibu, bahwa ada dua motivasi yang mendasari seseorang dalam berperilaku, dari dalam, dari luar, dari dalam diri sendiri, di mana ada di sana sudah ada apa hal yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dari luar, bahwa terkadang kita juga perlu sebuah reward atau penghargaan. Itu juga salah satu motivasi kita untuk pengembangan diri, untuk kita melangkah ke hal selanjutnya. Itu juga sebuah hal-hal yang diperlukan dalam atau hal-hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Baik, ya. Di sini berkaitan dengan yang tadi, bahwa ada tiga hal, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dibaca lagi ya Bapak Ibu, silakan mic-nya. Kalau hukuman itu bentuknya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu akibatnya, jadi udah terstruktur atau terencana. Terus kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi karena ada konsekuensi, jadi guru itu selalu mengawasi murid yang ada. Terus kemudian murid dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi tersebut. Terus kemudian ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus kemudian proses kolaboratif untuk murid mencari solusi sendiri. Terima kasih. Ya, baiklah, hukuman karena mungkin ya, inilah sesuatu yang kadang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, kadang ketika anak tidak mengerjakan tugas, pasti ada hukuman di belakangnya. Mungkin hukuman ada yang membersihkan kamar mandi, mungkin ada hukuman yang misalkan, kalau saya ini mungkin memang udah salah ya, waktu ketika anak diterapkan mencari kosakata 5 kata dalam sehari. Ini kalau dikenalnya itu biasanya di kalangan anak-anak saving word, jadi menabung kata. Nah, jika anak pemenuhannya tidak sesuai dengan target, misalkan 1 bulan, 1 hari itu ada 5 kata, berarti 1 bulan itu 150 kata. Nah, mungkin pemenuhan anak tersebut kurang. Nah, kemudian anak harus menyelesaikan atau harus menambah 1 hari 10 kata. Nah, ini sangat mungkin membebani anak. Dan akhirnya hukuman itu membuat mereka melakukan sesuatu itu bukan karena dari motivasi diri sendiri, tapi karena tadi, aku nanti dihukum, maka dia terpaksa untuk melakukan tugas tersebut. Ini seperti itu Bapak Ibu untuk contoh. Dan konsekuensi, nah di sini sudah terencana, berarti konsekuensinya ketika saya tidak mengerjakan atau ketika saya tidak mengumpulkan tugas, nah berarti ada konsekuensi yang harus saya ambil. Nah, kadang juga ini membuat anak juga berangkat sekolah akhirnya
tidak nyaman dan kemudian tidak berangkat sekolah tanpa alasan, tanpa keterangan. Nah, padahal karena tadi ada hukuman, ada konsekuensi yang diberikan. Oke, kita ke restitusi atau dikenalnya itu segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada sebuah kesepakatan kelas. Nah, kebetulan ini sekarang kita kan tahun ajaran baru, sangat tepat sekali kita membuat sebuah kesepakatan di masing-masing kelas, baik itu kesepakatan kelas secara umum maupun secara spesifik kesepakatan kelas masing-masing mapel. Karena dengan adanya kesepakatan, kita buat kesepakatan secara bersama, kemudian anak membuat kesepakatan sendiri, kemudian kita bersama melakukan, menyepakati, dan akhirnya mau tidak mau mereka dengan sudah membuat kesepakatan akan terlahir sendiri motivasi tersebut, bahwa apa yang saya lakukan memang sudah harus saya lakukan dengan kesadaran tanpa adanya tadi sebuah tekanan ataupun paksaan. Baiklah, lanjut. Ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru yang tadi ya, bahwa ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada kita sebagai seorang teman yang dekat layaknya sahabat, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diskusi. Coba kita berada di posisi mana selama ini? Dan ini sering sekali mungkin Bapak Ibu, saya percaya hal-hal yang ini, khusus yang ini mungkin sering banget ya, ketika pelatihan-pelatihan atau mungkin teori-teori kita sering baca di 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, baiklah Bapak Ibu, ayo kita diskusi hukum yang seperti apa kira-kira. Sebelum ditampilkan slide berikutnya ya, biar tidak sepi, kita diskusi penghukum itu yang seperti apa kira-kira. Mungkin bisa dilempar lagi mic-nya. Tadi udah sampai mana ya? Biar kewajiban wajib, biar enggak ngantuk. Ya, terima kasih. Ada 5 posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Sebenarnya kalau kita memberikan satu hukuman terhadap siswa, bagian daripada konsekuensi yang tentunya ini juga kita harus pahami bersama. Dari kelima ini itu kita diposisikan di mana, karena kita juga kan nanti berhadapan ya konsekuensi ketika kita juga memberikan tindakan itu sendiri. Jangan sampai kita memberikan satu tindakan tetapi malah justru akan berbalik ya. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Jadi untuk kelimanya ya kita dari posisi yang mana mungkin semuanya juga pernah melakukan itu, tetapi apakah ini jelas tidak terstruktur ya seperti ini. Ya, terkadang kita yang terstruktur itu ya kita memberikan satu dengan aturan-aturan yang disepakati itu tadi ya, untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya sesuai dengan kesepakatan bersama apapun yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Iya, pertanyaan itu masih banyak ini. Ya, Bapak Ibu, kita bertanya pada diri sendiri, sampai manakah kita di level 5 posisi kontrol seorang guru? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai seorang teman, pemantau atau manajer? Lanjut, kita nanti ada beberapa kasus nanti ya untuk contoh-contoh 5 kontrol tadi.
Ya, di sini bagaimanakah sebagai penghukum? Boleh dilempar lagi mic-nya? Ya, ini kebagian nih guru BK nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Contohnya itu adalah bersihkan kamar mandi yang ada di sekolah ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu sudah janji dengan ibu atau bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi mungkin ini kalimatnya itu membuat anak jadi merasa bersalah. Terus kemudian kalau kalimat seperti itu biasanya membekas sekali di hati anak-anak. Nah, ini menurut saya kurang baik ya. Kemudian selanjutnya teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi lagi ya. Nah, kalau yang teman ini guru berusaha bagaimana caranya kita memahami anak atau peserta didik kita dengan kita ada sedikit mengalah mungkin, atau lebih toleransinya itu lebih tinggi lagi menurut saya. Kemudian pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi kita memantau perbuatan apa yang telah dilakukannya. Misalnya kalau salah, berarti dia harus bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kemudian yang terakhir, manajer. Contohnya, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kalau manajer ini kita mengajak anak menilai kembali dirinya, dia salah atau tidak. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita juga mencarikan alternatif pemecahan masalah ini. Solusi. Terima kasih. Tepuk tangannya lagi. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini ada kasus 1. Jadi banyak banget ini kalau dibaca. Hanya di manakah posisi kontrol yang tadi? Terlalu banyak ya, Pak? Tidak terlihat. Guru matematika di wali kelas. Bahasa Inggris. Nanti sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah, di sini jadi ada sebuah hal-hal yang menakutkan ya, memberikan rasa takut mungkin ya di sini. Nah, kemudian namun keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni, bahwa di sana Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan ini boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan.
untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Dan setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, dan kemudian mereka memilih tema yang akan dijadikan untuk kesepakatan sebuah keyakinan kelas. Nah, dari kasus yang pertama, bahwa tanpa adanya kesepakatan kelas nanti akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang mungkin bagi anak itu hal yang biasa, kesalahan, hal yang biasa mereka lakukan. Tapi dengan sebuah kesepakatan, dengan sendirinya mereka akan mengetahui dan akan saling menghormati dari kesepakatan yang mereka buat bersama. Baiklah, kita kasus kedua. Tadi kasus 1, kesimpulannya yang tadi ya Bapak Ibu, boleh dilihat lagi pertanyaannya. Kita kasus kedua, langsung kasus kedua. Ya, ini kasus kedua karena ada anak yang bangun terlambat dan akhirnya terburu-buru sampai sekolah. Nah, biasanya kita melakukan kalau anak yang sudah bangun terlambat datang ke sekolah, tapi akhirnya terlambat masuk kelas, tapi masih dibebani dengan sebuah hukuman mungkin ya, dengan sebuah tambahan tugas karena terlambat. Nah, bukannya anaknya makin mungkin terlambatnya karena bisa juga tadi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu terlambatnya itu karena hal apa. Kita tidak tahu alasan yang mereka sehingga mereka terlambat. Nah, tapi di sini ada ketika terburu-buru ke sekolah dan akhirnya sampai di depan sekolah baru sadar bahwa kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti telah di sekolah. Di depan sekolah Bapak-bapak perhatikan bahwa sepatunya Sabrina itu berwarna coklat. Nah, ini jadi sudah terlambat datangnya, salah lagi karena sepatunya berwarna coklat. Jadi double ya salahnya. Nah, ini kadang sering sekali dijumpai bahwa anak-anak akan semakin takut di sini. Ya, oke, kita ke kesimpulannya. Ya, dalam kasus 2 tadi bahwa kira-kira nilai kebajikan apa dengan peraturan yang harus sepatu berwarna hitam di sana, kemudian langkah apa kita sebagai guru. Ya, kita langsung ke kasus 2, sudah langsung kasus 3 kayaknya lewat aja kasusnya karena banyak, kasus 3 kemudian kasus 4 ya kita lewati. Oke, kita ke segitiga restitusi yang tadi sudah kita bahas, di mana dalam segitiga restitusi ada sebuah dialog seorang guru dengan siswa, kemudian menghasilkan kesepakatan di mana murid itu akan mandiri dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Ya, segitiga restitusi tahapannya langsung kita blow up aja, dimunculkan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Kemudian contoh responnya seperti apa ya? Nah, untuk ini nanti ada video yang saya ambil di kelas untuk contoh video, dan mungkin nanti kita bisa sesuaikan apakah video yang saya ambil itu udah sesuai atau belum dengan segitiga restitusi. Ya, contoh responnya membuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, proses untuk memahami, ada empati di hal tersebut. Empati kenapa anak melakukan kesalahan. Kita merasa bahwa kita juga ada di pihak anak tersebut. Kemudian lanjut untuk terakhir, ya, menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, bahwa tadi menyadari bahwa kesalahan saya apa, kemudian kira-kira untuk perbaikannya. Ya, kasus 1
Ini saya ambil dari kelas, ini kasusnya nyata, saya nggak dibuat-buat. Yang mungkin pernah ngajar di kelas 7B, ini terjadi. Alvin bertengkar dengan temannya bernama Azmi, kemudian melempar penghapus ke arah Azmi, dan karena tidak terima, nama orang tuanya diejek. Oke, kita ke video aja ya, putarkan videonya. Keras mungkin ya suaranya ya. Cukup. Oh, videonya ya Pak? Ya, tadi ada kasus, kemudian bagaimana kita menstabilkan dulu ya. Dan seorang guru ketika ada siswa yang seperti ini, bahwa kita kemudian menanyakan bahwa kita juga merasakan apa yang rasakan dan kita pernah bersalah. Kemudian kita kedua tadi ada rasa empati yang harus kita lakukan agar membangun anak tetap termotivasi. Kemudian ketiga meyakinkan bahwa kita ajak diskusi anak tersebut kira-kira apa yang sudah dilakukan dan bagaimana solusinya dan bagaimana untuk memperbaikinya. Kita lanjut. Tadi yang ini anggapannya ada nggak? Tidak ada. Oke, lewat aja kasus keduanya, lewat. Kita lanjut ke ini kasus kedua dengan anak yang berbeda. Kita langsung ke bentuk keyakinan kelas, bahwa sebuah keyakinan kelas yang kita ambil itu sangat berperan sekali, sangat urgent sekali untuk membuat sebuah kelas di mana kelas itu akan terasa nyaman. Jadi makanya perlu sekali dengan keyakinan kelas dibuat dengan sebuah kesepakatan di mana kita melibatkan semua anak-anak. Ini khusus untuk keyakinan kelas. Di sana ada keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian semuanya ikut berkontribusi. Di sini kita memerlukan kolaborasi juga untuk membuat sebuah keyakinan. Kemudian dalam bentuk positif, ya. Jadi misalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita hindari sebuah kata jangan, tapi
Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kita buat kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian peninjauan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sangat perlu, mungkin tergantung bagaimana perubahan anak-anak. Mungkin di semester 1 kita buat 10 kesepakatan kelas, dari 32 sesuai dengan jumlah siswa dalam kelas, kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 10. Nah, kemudian dari 10 itu mungkin kita akan kembangkan di semester 2. Itu tergantung bagaimana perubahan yang terdapat dalam kelas kita. Oke, lanjut. Ini juga satu kali lagi, ya. Bapak Ibu, dilempar lagi. Ke siapa yang belum? Ya, Bu Dia. Ya, ini nggak ditunjuk ya. Diskusi. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama bukan ini? Tes. Keyakinan kelas dan peraturan itu sama atau tidak kira-kira? Ya, berbeda. Kalau Berbeda ya, Pak? bunyinya berarti beda artinya. Bahasa memang bentuknya berbeda, pasti maknanya berbeda. Orang bahasa ini. Coba diklik, Mbak. Ya, oke. Lanjut. Oke, ini juga permainan lagi Bapak Ibu. Kebajikan, nilai kebajikan apa ini di sini? Yang bisa diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Maaf, itu autotip juga ya, salah lagi, itu mengendarai. Kira-kira nilai apa di sana? Disiplin? Selain disiplin apa kira-kira? Kepatuhan? Ada lagi? Mendekati lagi? Keselamatan ya? Oke, coba kita klik. Iya, jadi keselamatan. Ini datangnya dari diri sendiri bahwa kita harus safe ya. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Nilai-nilai kebajikan apa di sini? Oke, silakan. Terima kasih. Kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Lanjut. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Bersikap positif atau hormat. Iya. Ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, ini masih acak ya Bapak Ibu. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian terakhir mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, terima kasih atas support dan motivasinya, dan mohon maaf kalau banyak hal yang mungkin kurang, dan terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit siap digerakkan. Terima kasih atas penyampaian Ibu Weni yang sangat bermanfaat sekali tentang tadi apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Dan positif. Baik, untuk acara berikutnya yaitu refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Materi
kami SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu, serta calon guru penggerak Bu Endang, ya terima kasih. Bersyukur pada hari ini bisa masih diberikan kesehatan sampai dengan sore hari ini pukul 15.38. Masih semangat ya? Semangat untuk pulang. Terima kasih Bu Endang sudah menyampaikan sedikit refleksi, ya kegiatan sudah direncanakan dan banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin baru kita dengarkan, ya mungkin kemarin Bu Kartini, sekarang Bu Endang, duanya sama-sama menggerakkan ya, sama-sama menjadi guru penggerak dan berbangga sebagai satu Majnah mempunyai guru penggerak ya, dibandingkan dengan beberapa sekolah lain yang daftar tapi belum lolos ya. Alhamdulillah di sini ada yang lolos dan itu menambah kekuatan kepada sekolah karena beliau-beliau yang ikut dalam program guru penggerak ini pasti akan mendapatkan banyak sekali masukan ilmu dari kementerian karena pembelajaran selalu ada dari modul sekian sampai modul sekian. Dari disiplin positif yang disampaikan tadi ada hal yang baru yang saya lihat, yaitu restitusi tadi ya, restitusi baru yang saya lihat dan alhamdulillah bisa menambah wawasan bagi kita semua. Ada upaya-upaya siswa untuk berusaha menyadari kesalahan dan perbaikan kolaborasi, tidak sendiri tapi dengan temannya. Dan harapannya kepada Bapak dan Ibu, ini kan istilahnya di sini adalah diseminasi ya. Diseminasi itu artinya penyebaran informasi dan harapannya Bapak Ibu guru yang lain terpengaruh ya, ambil yang positif yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi apa yang saya bilang tadi mungkin secara teori banyak ya, secara implementasi Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan dan ada hal yang baru ya. Silakan, tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu melaksanakan, tapi harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Seperti tadi ada kesepakatan kelas ya. Mungkin kalau dulu istilahnya kontrak belajar ya, dulu ada. Sekarang istilahnya ganti menjadi kesepakatan kelas. Jadi nilai-nilai yang positif yang ada untuk penanganan siswa kita, insya Allah nanti kepada Bapak Ibu untuk bisa diterapkan di sekolah ya. Bedakan antara sekolah ini dengan sekolah yang lain karena Bapak Ibu ada guru penggeraknya. Bersyukur nanti sekolahnya jadi sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak yang dinilai adalah kepala sekolahnya dulu ya, tes sampai sekian tahapan itu. Jadi kalau kepala sekolah penggerak juga sama, pelatihan sampai 6 bulan, ada materi-materi disampaikan untuk bisa menggerakkan potensi yang ada di sekolah. Apresiasi pada Bu Endang sudah melaksanakan tugas yang kesekian, masih banyak tugas yang kesekian ke depan ya. Tetap semangat Bu Endang ya, kita beri plus kepada Bu Endang ya. Harapannya apa yang disebut Bu Endang hari ini bisa kita terima dengan baik, dan apa yang ada dari Bu Endang, ilmu-ilmu yang baru berikan kepada teman-teman untuk memperkuat kemajuan sekolah SMP Negeri 1 Majnah dan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa ya ATM lah ya, bisa amati, tiru, modifikasi dalam Bu Endang kayak apa, seperti apa Bu Endang, barangkali bisa ilmunya diserap, silahkan untuk bisa diserap dan dilaksanakan di sekolah.
dinamika yang ada di sekolah satu dengan sekolah lain berbeda. Bu Endang punya banyak teori, tapi kenyataan di SMP 1 berbeda. Itu adalah bagian dari perjuangan Bu Endang untuk bisa menerapkan pada anak-anak. Kemudian nanti juga Bu Endang sudah punya program berikutnya, yaitu kepada orang tua wali siswa kelas 8H ya, 8H. Jadi beliau sudah punya, setelah dari sini ke teman-teman, nanti juga Bu Endang akan punya program hampir seperti ini kepada anak-anak, kepada orang tua dari siswa kelas 8H. Dimana harapannya nanti orang tua mempunyai wawasan yang baru, bisa berkembang, bermanfaat untuk anak-anaknya di kelas 8H. Kita dukung bersama-sama pada apa yang menjadi program pemerintah untuk Bu Endang. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup adalah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya ikuti, saya punya pantun sama seperti Bu Endang. Gak mau kalah Bapak Ibu. Makan pagi lauknya ikan teri. Sambil dengan tadi pagi. Tidak lupa sedia air putih. Disiplin positif usai diikuti. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto nggak Ibu? Oke, silakan ditempel untuk kesepakatan kelasnya dari sejumlah 32 anak. Oke, masih ada lagi yang belum menempelkan? Masih ada? Sareza udah Sareza? Kemarin kita satu jalan lagi kembali. Oke, ada 32 selesai semua deh ya. Oke, kita kesepakatan kelas 8. Nama saya Albarwadi Prawira dari kelas 8E. Di sini saya sangat senang sekali dan sangat bersemangat karena keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat membuat kita disiplin, dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Yustiasi dari kelas 8E. Sangat bersemangat, terus sangat penting, dapat membuat kita disiplin, dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Sistem Febriana Silho dari kelas 8E. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan English class itu senang sekali, terus juga sangat bermanfaat untuk semua siswa dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini, guru IPA di SMP Negeri 1 Majnang. Saya hari ini telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Endang Puji Astuti selaku CGP Angkatan 8. Setelah mengikuti diseminasi tersebut, saya merasa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang pembelajaran terhadap atau berpihak pada siswa.
Di antaranya ada keyakinan kelas, kemudian budaya positif, dan lain-lain. Saya mendapatkan ilmu baru dan saya sangat bahagia. Semoga saya dapat mengimplementasikan pembelajaran budaya positif dan juga keyakinan kelas untuk kemajuan SMP Negeri 1 Majenang dan pendidikan sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh KHD berpihak pada siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.